Shalom, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita ada dan berjumpa hari ini Sabtu 16 Januari 2021. Mari saudara, kita bersyukur dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hidup anugerah-Mu sampai hari ini, hari terakhir minggu ini. Kami bersyukur, kami mau mengisi rasa syukur kami itu sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini lanjutan hari kemarin masih di sekitar Mazmur 139, tetapi berangkat dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini dengan sapaan benih yang berharga. Banne mandu keangga. Saudara, kalau kita merenungkan perkembangan realita dunia sampai detik ini, luar biasa kehebatan manusia, kepintaran dan kreativitasnya, keahlian masing-masing di bidangnya, memampukan hadir semua kenyataan yang ada. Tetapi saudara, satu hal mau menyadarkan saya dan saudara, bahwa sehebat apapun kekuatan manusia, pengetahuan manusia, tidak ada manusia di bawah kolong langit ini bisa menciptakan kehidupan. Sebaliknya, terkait dengan itu fakta bahwa tidak ada dengan segala kehebatan kita boleh menawar atau menahan peristiwa yang sangat tidak diinginkan di dunia ini, yaitu kematian, berakhirnya sebuah kehidupan ketika Allah tidak berkenan. Nah, fakta ini saudara mau mengingatkan kita bahwa sungguh luar biasa Tuhan di balik semuanya ini. Hanya Dia yang patut kita agungkan. Kekuasaannya, keagungannya, kemuliaannya tak terselami dengan pikiran kita dan kehebatan kita yang terbatas itu. Nah, pemazmur dalam bacaan kita 136 ayat 13 sampai 18 melukiskan dengan sangat indah bagaimana Tuhan mengenal saya dan saudara dan mengetahui hari-hari di depan kita sebelum napas pertama kita di dunia ini. Dalam ayatnya yang ke-13, Daud membuka mata kita untuk melihat kuasa Allah yang dimulai ketika ia berkata lewat firman-Nya, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun dalam kandungan ibuku. Jelas sekali saudara, kuasa Allah yang dinyatakan ini merupakan pernyataan iman dan kekaguman Daud kepada Allah sebagai pencipta hidupnya. Kita perhatikan dan renungkan kata menenun. Punya arti
bahwa Allah adalah perancang hidup ini. Dia yang beride. Kehidupan yang diciptakan oleh Allah berada di bawah pengawasan Tuhan semata. Kita secara pribadi, saudara, sungguh bersyukur kepada Tuhan karena perjalanan hidup kita telah dirancang oleh Allah sendiri dengan sangat luar biasa. Sungguh menakjubkan. Dari debu tanah kita menjadi sebuah makhluk hidup yang istimewa di antara yang lain, disebut manusia. Kita telah dirancang oleh Allah sendiri dengan luar biasa. Kita yang adalah benih yang berharga. Katakan pada diri kita bahwa saya benih yang berharga dari Tuhan. Ada banyak orang yang lahir dengan kecacatan yang permanen, cacat sejak dilahirkan. Tetapi saudara, mereka adalah benih yang berharga di mata Tuhan. Punya nilai tersendiri, punya mutu tersendiri yang kadang kita tidak mampu selami. Pernahkah kita merasakan ada sesuatu yang kurang pada diri kita? Meski kita telah mendapatkan semua yang kita mau, kita harus tahu bahwa sesungguhnya Tuhan telah menginvestasikan di dalam diri kita suatu potensi yang jauh lebih besar dari apa yang telah kita ketahui sampai detik ini. Itulah keterbatasan kita. Disinilah letak bahwa kita tidak mampu menyelami kekuatan dan kedahsyatan kasih sayang berkat Tuhan dalam hidup ini. Tetapi kita tidak akan menemukannya sampai kita menyerahkan seluruh diri kita untuk masuk dalam rencana yang telah dikhususkan Allah bagi kita sejak kita ditenun dalam rahim ibu kita. Sekali lagi kita terbatas untuk memahami semuanya. Karena itu jangan paksakan diri untuk mengetahui rancangan-rancangan Tuhan di luar jangkauan kita. Yang jelas kita imani rancangan Tuhan adalah rancangan kehidupan, bukan kebinasaan. Karena itu sekali lagi seluruh kehidupan kita tetap arahkan kepada Dia. Karena Dialah yang sungguh mengenal kita dari hal yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang luar biasa nilainya, berharga. Dari benih yang tidak bisa apa-apa, akhirnya boleh hidup ketika Ia berkenan. Lalu jadilah kita, tampillah kita sebagai ciptaan yang terindah di antara yang lain, yang bernilai di antara yang lain, disebut manusia milik Tuhan yang sangat dikasihinya. Dan semua ciptaan Allah termasuk diri kita pasti akan menampilkan keindahan karya tangan Tuhan. Karena itu mari kita tetap bersyukur kepadanya dan percaya kepadanya dengan sungguh di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak ini kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih hidup dan karya yang Tuhan percayakan kami hari ini dengan berbagai rencana kami. Kami bawa di dalam karya Tuhan, perkenanan-Mu, semua jelas dan terjamin di dalam kasih sayang Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk seluruh rencana karya kami, termasuk kehidupan keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat, yang ada di sekitar kami. Tuhan tetap bersama dengan mereka, mengasihi dan memberkati mereka, menarik mereka dari kehidupan, dari realita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga mereka senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan, termasuk dalam perjuangan hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua terkasih kami, masing-masing di dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan berperan dalam hidupnya. Tuhan mengizinkan mereka bahagia di sisa hari-hari hidupnya, dan mereka menikmati itu. Kami berdoa ya Bapa kepada saudara-saudara kami yang bergelut dalam pergumulan mereka karena sakit penyakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang di tempat khusus,
ada yang di rumah mereka. Oh Tuhan, dengarkan erangan mereka. Berkatilah upaya mereka yang sudah sedang dilakukan, supaya semuanya mendatangkan pemulihan secara sempurna dalam perkenanan Tuhan bagi mereka. Mereka sembuh, nama-Mu dimuliakan. Ya Tuhan, kami teringat bagi mereka yang sudah menikmati proses pemulihan itu, namun menunggu kesempurnaan kekuatan baru dari Tuhan. Engkau berperkara bagi mereka, dan mereka menikmati itu dengan tetap mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, terkait dengan suasana pandemi ini. Ada banyak saudara-saudara kami terpapar, termasuk hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Tolong ya Tuhan, jadilah Engkau tabib yang tiada kelihatan untuk memberikan mereka imun, sehingga mereka kuat dan boleh menawarkan atau boleh memusnahkan virus itu, kekuatan itu, sehingga mereka sembuh ya Tuhan. Kembali sukacita dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang bergumul dalam duka cita, kuatkan dan hiburkan kami semua. Kami boleh melewati itu karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa ini. Engkau berperkara Tuhan, kepimpinan mereka tidak ada yang sia-sia, saling mensupport satu dengan yang lain. Kami menjunjung tinggi berbagai kewajiban kami, sehingga interaksi kehidupan di tengah-tengah bangsa ini boleh aman dan boleh indah terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berbahagia, karena hari-hari khusus mereka yang penuh sukacita, antara lain ulang tahun, pernikahan dan diri mereka. Berbagai hal yang tak tersebutkan, sempurnakanlah sukacita itu, nama-Mu tidak dilupakan. Kami berdoa untuk seluruh rencana kami, juga berbagai harapan kami yang tak mampu kami sebut satu persatu. Tuhan berperkara. Ya Bapa, kami teringat saudara-saudara kami yang mengalami akibat dari gempa kemarin di Sulawesi Barat, dan juga yang merambah sebagai akibat itu termasuk di tempat-tempat yang lain. Oh Tuhan, Engkau yang hadir di dalam persoalan ini, Engkau yang menyelesaikan pergumulan-pergumulan ini bagi masyarakat umat-Mu yang mengalami langsung di Mamuju. Oh Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan jalan keluar dari semuanya ini. Engkau mau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, untuk memberikan kasih sayang bagi mereka, memberikan harapan dan kekuatan teristimewa, harapan-harapan mereka. Mereka tidak putus asa dalam keadaan ini, tetapi mereka percaya Tuhan hadir dalam berbagai perkara itu. Termasuk pihak pemerintah, jernihkanlah pikiran mereka. Mereka boleh melakukan tindakan-tindakan yang akan menolong semua masyarakat yang mengalaminya, termasuk umat Tuhan. Oh Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.